Halo semuanya, saya Marisa Adelia Ripka Burmarabun dengan nomor NIM 400404124653132, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya berada di bawah bimbingan Bapak Muhammad Endi Julianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam mata kuliah Matematika Terapan Pabrik. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat atau parabola ini, hal yang pertama kita bahas itu adalah bentuk umum dan sifatnya. Yang kedua, menentukan titik ekstrim. Dan yang ketiga itu masuk ke dalam contoh soal. Baik, topik pertama yang kita bahas yaitu bentuk umum dan sifat. Nah, bentuk umum dari kurva fungsi kuadrat adalah y atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan berbentuk parabola. Lalu, dan sifat dari kurva fungsi kuadrat ini adalah jika nilai a itu positif, maka parabola akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai ekstrim minimum. Kemudian, jika a bernilai negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah dan mempunyai nilai ekstrim maksimum. Nah, kemudian kita menentukan nilai titik ekstrim. Nah, titik ekstrim tadi yaitu ada nilai minimum dan juga ada nilai maksimum. Jadi kalau misalnya dia nilai maksimum itu berada di bukit ini atau parabolanya itu terbuka ke bawah. Lalu kalau misalnya dia nilainya minimum, dia itu berada di lembah atau parabolanya terbuka ke atas. Nah, tadi kan fungsi kuadratnya itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk mencari nilai ekstrimnya itu kita menggunakan rumus, yaitu kalau misalnya mencari nilai x maksimum atau minimumnya, kita menggunakan x sama dengan min b dibagi dengan 2a. Sedangkan untuk mencari nilai y-nya ini, kita menggunakan rumus y sama dengan D, di mana D itu didapat dari rumus ini, yaitu B kuadrat dikurang 4A dikali C dibagi dengan min 4 dikali A. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini tertulis ferrosulfat heptahidrat dapat dibuat dengan mereaksikan antara scrap iron atau besi serut yang berasal dari buangan bekel-bekel bubut dengan asam sulfat encer. Produksi FeSO4 7H2O ini mula-mula dilakukan dengan skala laboratorium dengan percobaan menggunakan metode faktorial design untuk menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses pembuatan ferrosulfat heptahidrat. Setelah itu, dilakukan optimasi untuk masing-masing faktor tersebut. Nah, untuk variabel tetap yang dipilih adalah berat besi serut dan volume H2SO4 pekat tiap percobaan sesuai dengan stoikiometri, yaitu masing-masing 30 gram dan 29,2 mili, serta temperatur pemanas pada titik didihnya. Optimasi terhadap waktu direaksikan dilakukan dengan variabel tetap konsentrasi H2SO4 10% atau stoikiometri dan panjang besi serut 5 cm. Nah, hasil optimasi percobaan disajikan pada tabel 1 ini, yaitu di sini y dalam persen, lalu di sini ada waktu dalam menit. Nah, pertanyaannya, bagaimana model persamaan pendekatan y yang merupakan fungsi dari waktu reaksi? Dan yang kedua, berapa waktu reaksi yang paling optimum dan berapa y-nya? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita perlu untuk menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini kita gambarkan grafiknya, kemudian kita menuliskan persamaan umumnya. Karena dia berbentuk parabola, maka persamaannya yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga hasilnya itu y dikurang ax kuadrat dikurang bx dikurang c sama dengan 0. Lalu untuk menyelesaikan dari grafik ini, maka kita menggunakan rumus S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali dengan Y dikurang AX kuadrat dikurang BX dikurang C kuadrat.
Nah, kemudian kita mencari nilai ds kuadrat per dA yang menghasilkan yaitu sama dengan sigma 2, di 2-nya itu dapat dari sini, kita turunkan, kemudian kita kali dengan y dikurang ax kuadrat dikurang bx dikurang c, kita kalikan dengan min x kuadrat. Min x kuadrat ini kita dapatkan dari nilai turunan min ax kuadrat. Lalu kita mencari nilai dx kuadrat per db sama dengan sigma 2 dikali y dikurang ax kuadrat dikurang bx dikurang c dikali dengan min x. Min x dapat dari turunan min bx. Kemudian ds kuadrat dibagi dengan dc sama dengan sigma 2 dikali y dikurang ax kuadrat dikurang bx kurang C dikali dengan min 1. Min 1 ini kita dapatkan dari turunan si min C ini. Nah, maka dapat kita hasilkan dari hasilnya itu yaitu min sigma x pangkat 2 dikali Y ditambah A sigma x pangkat 4 ditambah B sigma x pangkat 3 ditambah C sigma x pangkat 2. Untuk persamaan duanya yaitu ds kuadrat per db ini kita mendapatkan hasil min sigma x kali y ditambah a sigma x pangkat 3 ditambah b sigma x pangkat 2 ditambah c sigma x. Lalu untuk persamaan 3 kita dapatkan hasilnya ds kuadrat per dc sama dengan min sigma y ditambah a sigma x kuadrat ditambah b sigma x ditambah c sigma. Nah, setelah kita sudah mendapatkan persamaan yang ketiga ini, maka kita perlu mencari nilai-nilainya. Nah, di sini ada nilai x dan di sini adalah totalnya. Lalu di sini ada nilai y, kemudian ini juga totalnya, ini nilai x kuadrat, ini totalnya x pangkat 3, ini totalnya x pangkat 4, x kali y, x pangkat 2 dikali y. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan nilai dari situ dan kita jumlahkan seperti ini, teman-teman dapat menggunakan Excel supaya lebih cepat. Lalu kita masukkan ke dalam ketiga persamaan ini, sehingga dapat kita lihat ini adalah nilai yang ketika kita masukkan ke dalam persamaannya. Di sini kenapa tidak ada minusnya lagi? Karena di sini min y ini sudah dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan persamaannya, maka kita itu melakukan eliminasi. Yang pertama, kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini kita mengeliminasi untuk menghilangkan nilai si C ini atau mengnolkan. Jadi, si 860C ini atau persamaan 2 ini kita kalikan 138,02 agar nilai C-nya itu sama. Nah, setelah kita sudah menghilangkan C ini, kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan 3. Di sini kita juga harus mematikan nilai si C ini. Jadi, di persamaan 3 ini kita kalikan dengan 14.837,5. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya menjadi persamaan 5. Nah, di sini hasil persamaan 1 dan 2 itu kita jadikan persamaan 4, kemudian hasil persamaan 1 dan 3 itu kita jadikan persamaan 5. Kemudian kita melakukan eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, di sini juga sama, kita harus mematikan salah satu koefisien. Jadi di sini kita mematikan nilai untuk mematikan nilai si A-nya. Nah, di sini persamaan 4 kita kalikan dengan 2,557742782. Nah, sehingga kita matikan nilai A-nya dan kita mendapatkan nilai B-nya sebesar 0,34896667. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai B-nya, kita dapat melakukan substitusi ke persamaan 4 di sini. Nah, setelah kita melakukan substitusi,
Maka kita, dapat dilihat di perhitungan ini kita mendapatkan nilai A sebesar min 0,001029,524. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan B kan? Jadi kita melakukan substitusi ke persamaan 3. Persamaan 3 di sini. Nah, setelah kita melakukan persamaan 3, kita masukkan nilai A, nilai B. Lalu kita mendapatkan hasil C sama dengan 41,98664286. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Maka, model persamaan pendekatan Y yang merupakan fungsi dari waktu reaksinya adalah Y sama dengan min 0,001029,524 X kuadrat ditambah 0,34896667 X ditambah 41,98664286. Nah, untuk jawaban kedua, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai persamaannya. Nah, di sini teman-teman dapat memeriksa persamaannya sudah benar atau belumnya melalui aplikasi Excel. Nah, di sini persamaan di Excel itu Y sama dengan min 0,001 X kuadrat ditambah 0,35 X ditambah 41,955. Maka persamaan yang kita dapat ini kan min 0,001029,524 X kuadrat ditambah 0,34 X ditambah 41,98664286. Nah, berarti persamaan kita ini sudah benar ya. Maka kita lanjut untuk mencari nilai X maksimum dan Y minimumnya. Nah, sebelum itu kita perlu mencari nilai D-nya. D-nya itu kita harus menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4 dikali AC. Nah, kita masukkan nilainya seperti gambar ini. Lalu kita mendapatkan hasil nilai D-nya itu 0,294682728. Lalu kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita dapat dari min 2 dibagi dengan 2 dikali A. Jadi sama dengan, jadi min, kita masukkan nilai B-nya, lalu dibagi dengan 2 dikali A. Ini kita masukkan nilai A-nya. Maka kita mendapatkan hasil X maksimumnya itu 169,479485. Lalu untuk nilai Y-nya maksimum ini kita masukkan nilai D yang kita dapat tadi dibagi dengan min 4 dikali A. Nah, sama dengan nilai D-nya kita masukkan 0,294682728 ini dibagi dengan min 4 dikali dengan nilai A-nya. Kita masukkan nilai A-nya min 0,001029,524. Lalu kita mendapatkan nilai maksimumnya itu 71,55801,685. Jadi, untuk titik maksimum pada persamaan di atas kita mendapatkan bernilai 169,4796285,71,55801,685.